apa kabar? Jumpa lagi di channel kita Asyika Kashmir. Dan hari ini adalah hari pertama kita merayakan hari Idul Fitri. Jadi saya dan keluarga saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kebetulan suami saya ada di luar dan Asyika ada di belakang. Ya, cukup saya yang mewakilinya teman-teman. Jadi semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu, ya, kembali suci, kembali menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi aku ingin berbagi cerita nih selama berhari raya di Malaysia. Jadi teman-teman ya, kita merayakan di Malaysia ini sudah 2 kali kita kena lockdown. Yang pertama itu lockdown yang waktu awal-awal, dan yang kali kedua ini kita lockdown juga, tetapi masih boleh bergerak, boleh berjalan hanya untuk membeli makanan ya, kebutuhan makan gitu ya teman-teman, atau keperluan lah yang mustahak sangat. Terus ya orang-orang pun bekerja ya, seperti suami kita masih boleh bekerja gitu. Mal-mal pun buka, tempat apa-apa semuanya masih berjalan dengan lancar, kecuali kayak salon, spa itu tutup ya teman-teman ya, yang bersentuhan langsung dengan customernya itu ditutup. Nah, jadi di hari raya yang pertama ini banyak orang yang tidak merasakan benar-benar hari raya, karena kita memang stay at home. Benar-benar kita ada di rumah, nggak boleh kemana-mana, karena ke tetangga aja kita kalau ada polisi gitu atau ada orang yang nge-report kita, itu bisa kita kena denda, kita didenda. Jadi si tamu dan tuan rumah itu dikenakan denda 5.000, kayaknya 5.000 ringgit ya, sekitar 16 juta. Nah, jadi belum lagi ditahan kayak gitu kan, karena itu sudah jadi peraturan, nggak boleh berhari raya bertamu-tamu ke rumah, dan itu dilihat dari kendaraan yang ada di setiap rumah masing-masing. Jadi kalau kendaraannya lebih dari sekian misalnya gitu, nah itu akan dikenai sanksi gitu, aneh ya, tapi itulah peraturan yang kita harus ikuti. Terlebih kita lagi di sini orang pendatang ya, perantau, jadi kita mengikuti peraturan yang ada di Malaysia ini. Nah, untuk itu raya kami, karena kebetulan kami tinggalnya di area kilang itu adalah macam pabrik ya teman-teman ya, pabrik, apalagi di sini pabrik alat berat, besi-besi ya, beginilah keadaannya. Mohon dimaklumi gitu teman-teman ya. Jadi di luaran sana pun di situ banyak sekali besi-besi, alat-alat berat kayak gitu. Jadi kita tinggal di dalam sini, kita sholat idnya tadi pun di dalam sini, tapi laki-laki semua yang sholat idnya ya, karena pekerjanya di sini kebanyakan orang Bangladesh, India dan Pakistan. India beragama non-muslim, dan Bangladesh tentunya udah muslim, dan Pakistan ada 2 orang, dan Indonesia. Jadi kita yang muslim itu tadi sholatnya ada di sini di kilang. Kilang ini dekat loh sama masjid. Di depan kilang kita tuh masjid, tapi di masjid tidak diperbolehkan untuk warga asing, hanya untuk tempatan dan beberapa orang saja teman-teman. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya. Memang banyak orang yang komen tentang sembahyang di masjid di surau-surau Malaysia sini dihitung gitu, jadi hanya beberapa saja yang boleh. Jadi itu sungguh disayangkan sekali. Tapi kenapa di mall-mall itu dibuka, malah memang teman-teman ya, mallnya ramai sekali,
Nah kalian yang bisa lihat ini beberapa waktu aku mau antri di beli kangkung. Aku nggak beli yang lain, hanya untuk beli sayur gitu, kangkung. Jadi ini antrinya berjubel orang banyak sekali teman-teman. Tapi pas giliran orang mau sembahyang itu diperhitungkan beberapa orang ya, dan itu hanya orang tempatan teman-teman itu mau sholat. Jadi banyak yang disayangkan, bukan saya saja yang berbicara seperti itu, banyak orang tempatan yang menyayangkan hal ini, karena untuk ibadah aja kenapa dibuat seperti ini gitu, sedangkan untuk di mal-mal itu dibuka lebar. Nah anehnya itu di situ gitu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, karena kita orang perantau, jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di sini demi kita juga ya teman-teman ya. Nah jadi ya itulah hari raya kami pertama tadi, dan ini ada video yang kami tadi makan-makan ini. Selamat hari raya. Ini pekerjanya orang Indonesia, yang berasal dari Jawa dan Lombok, istrinya Lombok, suaminya Jawa, yang selalu saya pergi kemana-mana dengan beliau. Jadi kita tadi ya karena kita lebih muda dari mereka, kita yang mendatangi mereka depan rumah saja, depan. Jadi ini kamar kami, depannya ini dia punya tempat tinggal, dia kan memang satu kilang kita, jadi hanya beda kamar saja gitu teman-teman. Nah jadi kita berhari raya ke sana ya, dan aku juga tadi memberikan hadiah untuk anak-anak kami ya, karena anak kami cuma ada 2 orang saja di kilang ini ya, bunganya Asika dan Ella. Jadi aku memberikan bingkisan parcel, dalamnya jajanan dan uang THR lah namanya anak-anak ya, dan cuma 2 orang juga gitu kan. Jadi excited sekali, senang sekali dapat hadiah jajanan di hari raya gitu teman-teman. Seumpamanya kami boleh jalan-jalan, nanti aku akan upload foto jalan-jalan ke pantai ya, tidak ke rumah-rumah kayak gitu. Kalau ke pantai sih kayaknya boleh ya, karena di luar gitu kan. Kalau di dalam ruangan itu tidak diperbolehkan teman-teman. Nggak tahu lah. Jadi nanti kalau seumpamanya kami nanti boleh keluar, aku akan upload. Kalau ya teman-teman ya, kita merayakan Idul Fitri, yang penting hati kita gembira, bahagia. Tapi di samping kebahagiaan kita, jangan lupa kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di sini gembira
gembira pun tak gembira sekali ya, karena memang sangat berbeda juga. Sama juga kita terkurung di sini, dan saudara kita yang di Palestina sana pun terkurung juga, tapi mereka terkurungnya dalam terkurung di negara mereka. Mereka itu nggak bisa berbuat apa-apa, taruhan nyawa gitu ya. Kalau kita di sini dikurung masih bisa apa ya, ibaratnya main handphone boleh, masih bisa chat-chat dengan family, masih tidak was-was ya gitu teman-teman kita. Aduh, nggak bisa berkata-kata, karena kalau untuk melihat, aku kan pemain TikTok ya teman-teman, so aku tuh selalu melihat video-video yang ada di Palestina itu, rasanya nangis, sedih, apalagi melihat anak-anaknya yang sebaya-sebaya anakku, Asika yang tanpa mama, tanpa orang tua, mereka tinggal sendiri mengais-ngais makanan. Itu banyak lalu di beranda TikTok aku, sangat-sangat sedih banget teman-teman. Jadi kita susah di sini, lebih susah lagi mereka di sana teman-teman. So marilah kita sama-sama berdoa, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saudara kita yang ada di sana dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Walaupun mereka nantinya meninggal, semoga mereka husnul khotimah. Mereka udah tentu mati syahid ya teman-teman, karena membela negara dan agama. Setiap aku melihat video yang lalu tentang Palestina, aku nggak bisa move on, aku selalu menangis melihatnya ya, karena berbanding sekali ya dengan apa yang kehidupan kita di sini, yang masih bisa kesana kemari, masih bisa tertawa, masih bisa kumpul dengan orang tua, masih bisa kumpul dengan orang-orang yang kita sayang, sedangkan mereka di sana bahkan untuk tempat tinggal aja mereka nggak tahu teman-teman. Pokoknya kita doakan aja bersama-sama, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Aku belum bisa move on dari itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah kisah hari raya kami di Malaysia ini. Tidak cukup meriah ya, memang keadaan bumi sedang bersedih karena adanya wabah COVID ini ya teman-teman ya. Semoga ini cepat berlalu. Tahu ya, wabah ini kapan hilangnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video kami. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat